Selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Kemala dari Universitas Dianuswantoro, mendapatkan tugas untuk mewawancarai pelaku usaha di sekitar saya nih Pak. Nah, kebetulan usaha Bapak ini kan sudah ya lumayan dikenal sama masyarakat. Nah, oleh karena itu saya memilih usaha bisnis Bapak untuk saya wawancarai nih Pak. Ya, Apakah berkenan kalau sekalian di video? Ya, nggak apa-apa. Kalau berkenan untuk di video ya nggak apa-apa. Oke, makasih ya Pak. Nah, Ya. sebelumnya perkenalkan dulu Bapak siapa? Ya, kenalkan nama saya Bapak Rifki Asrof. Kami pengusaha kaos polos dan kaos sablon di wilayah Ulu Jami di Kabupaten Pemalang. Oke, nah kalau boleh dijelaskan lebih detail nih Pak, Bapak tentang usaha Bapak ini tolong diperkenalkan tentang usaha kaos, brandnya seperti brandnya. Ya, kayak usaha kaos sendiri ini saya berdiri pada tahun 2020. Oke. Ini awal mula ini saya kenal sama teman saya yang itu kenal dulu, saya lihat-lihat dulu kok menurut saya kok usahanya cocok buat kedepannya gitu. Semisal di kalangan pemuda zaman sekarang kan rata-rata kan kalau mau buat kaos kan kebingungan di sekitar wilayah Pemalang. Terus saya punya ide kalau semisal saya buat usaha kaos di daerah Ulu Jami gimana gitu. Pertama awal mulanya itu sih Mbak. Nah, kalau usaha kaos ini target pasarnya itu biasanya kemana Pak? Kalau target kita biasanya ke pemuda. Biasanya kan pemuda kan ngadain tuh yang namanya kayak semisal acara anniversary, kalau enggak itu komunitas. Biasanya kita itu langsung door to door itu loh, langsung menawarkan semisal kita ada orang yang mau acara tersebut, kita langsung nawarin gitu. Gimana kalau kerjasama dengan brand saya, terus nanti segi pembayarannya itu bisa dinego gitu. Terus kita juga jaga kualitas kalau semisal kayak gitu pun. Berarti seperti ke klub apa, organisasi itu, organisasi apa itu banyak tersambung gitu ya? Tersambung di situ sih semuanya. Nah, untuk kan kemarin katanya kan tadi berdiri tahun 2020 ya Pak. Itu kan tahun-tahun dimana kita itu masih pandemi corona itu ya Pak. Nah, itu gimana Pak cara mengatasinya itu? Gimana sampai survive, bertahan sampai sekarang gitu? Kalau survive-nya tuh ya gini ya, kalau misalkan kita kan di zaman digital, kita nggak cuman door to door sama orang tersebut, cuman kita langsung pakai link. Kan kita pakai Instagram, Facebook sama WA. Itu kita mainkan, ya kita berusaha mencari pasar biar brand kita itu tersambung juga gitu. Adanya gitu. Nah, untuk mendapatkan konsumen yang setia itu ya Pak, itu kan tentunya harus membuat produk yang dengan kualitas yang baik. Nah, untuk membuat produk dengan kualitas yang baik itu kan tentunya harus mempunyai layanan konsumen atau karyawan yang baik juga. Nah, itu gimana sih Pak caranya biar dapat konsumen itu mendapatkan layanan yang baik itu dari produk Bapak? Kalau di brand saya itu yang paling utama itu kualitas. Kita dari bahan itu kan ada, biasanya kita tawarin dulu bahannya mau yang 30S atau yang 24S. Terus yang kedua, kita mengandalkan kualitas jahitan. Dari segi jahitan kita beda sama brand yang lain. Kita yang brand lain rata-rata 4 jarum, kalau di brand saya itu 5 jarum. Gitu. Kayak kalau disebutnya di daerah sini itu jahitan rantai gitu loh. Jahitan rantai itu kalau di sini. Kalau jahitan itu kan tentunya kan kalau mempunyai kualitas dengan jahitan yang lebih bagus seperti itu kan tentunya mempunyai harga yang berbeda dengan yang lain itu ya Pak. Itu gimana? Nggak apa-apa? Kalau harga kita berani bersaing, terus juga kualitas itu yang utama. Terus ini kan masalah yang jahitan sama yang bahan itu, belum yang sablon. Kalau yang sablon itu kita ada beberapa macam sablonan. Yang pertama itu plastisol ink. Plastisol ink itu yang masih manual tapi dengan kualitas yang bagus ya, maksimal dan bagus. Tuh pakai materialnya juga yang bagus-bagus kalau yang sablonannya itu.
Terus yang kedua kita ada sablon satuan. Itu biasanya kita sablon satuan itu biasanya yang buat itu kayak zaman sekarang kan kopelan gitu loh. Kopelan sama cowok sama ceweknya gitu. Biasanya kan pakai yang cowoknya pakai gambar ini, ceweknya pakai gambar ini, biasanya kayak gitu. Itu yang namanya sering dipakai di DKF. Kalau rubber ada itu, rubber bagus, cuman kalau biasanya dengan harga yang di bawah standarnya itu. Biasanya orang kan bikin kaos kan nggak harus yang harga itu, cuman bilangnya mas ada yang harga segini nggak, nanti kita tunjukin yang si rubber itu ya bagus, cuman ya nggak begitu kualitas yang harga yang beda yang tadi dua itu sih. Itu yang paling banyak diminati oleh yang banyak dibeli nih sama konsumen itu yang mana dari kalau buat komunitas nih ya, kalau aku ngomongnya yang kualitas itu biasanya yang paling ramai itu yang pasti sold in. Itu pas sold in biasanya minimal buat juga 12 pieces. 12 pieces ya. Kalau semisal yang DKF kan satuan juga bisa gitu. Itu kalau boleh tahu dari harganya itu dari range berapa sampai berapa? Kalau kita dibuka di harga 75 sampai 110. Itu tergantung tingkat kesulitan gambar sama gede kecilnya gambar sih. Itu terus tingkat desainnya, beberapa warna kan kalau sablon manual kan itu banyak sih warnanya, biasanya ada. Ini kayak contoh nih, biasanya ada 4 warna, gold, abu, hijau sama si merah. Biasanya gitu ada 4. Ya kita kalkulasi aja gitu gimana, kalau segini ya enggak gitu. Misal dikalkulasi dulu, ini tergantung gambarnya, terus mintanya kualitasnya apa kan beda-beda. Kalau yang 30S harganya segini, kalau 24 harganya segini. Kalau mau yang spesialnya yang dari soft cloth itu ya ada sendiri gitu. Itu dari konsumen dari soft cloth ini itu umumnya itu sudah sampai ke luar Pemalang apa masih banyak? Ya kalau sementara sih masih di lingkupan Pulau Jawa. Kalau dibilang ada yang kemarin yang beli juga dari Jakarta Timur, ada yang pesen, terus Semarang juga ada. Yang banyak sih dari lingkup sinian doang sih, kayak Pekalongan, terus Pemalang, Tegal itu ya rata-rata pada yang buat komunitas itu banyak. Terus yang satuan juga banyak sih di lingkup-lingkup itu. Oke. Lah kalau dari karyawannya nih, kalau jadi karyawannya itu harus sebelumnya itu harus ada pelatihan dulu apa enggak sih? Kalau kita sih sistemnya gini, kita punya brand, terus kita memperkerjakan orang yang udah biasa buat gitu. Berarti kita punya brand, cuman tempat produksinya itu ada sendiri-sendiri gitu loh. Misal dari beli ini nanti di packing pindah ke sana gitu, ada tahapnya gitu. Ada tahap tempatnya itu nggak cuma satu gitu. Berarti pengalaman ya, iya, Pak, yang cari yang terutama yang pengalaman itu yang bisa jaga kualitas standarnya gitu loh, standarnya soft cloth gitu. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Oke, siap, sama-sama. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam bertanya atau apapun. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Dadah. Ya.